Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan video kami pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang aldehida atau yang disebut juga dengan alkanal. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, simak gambar berikut. Ini adalah gambar formalin dan ini adalah gambar kulit kayu manis. Tahukah kalian apa ini? Ya, ini adalah beberapa zat yang mengandung senyawa aldehid yang biasanya digunakan sebagai pengawet mayat atau pengawet preparat biologi. Kemudian ini adalah kulit kayu manis yang biasanya digunakan sebagai bumbu pada masakan. Nah, rumus struktur dan rumus molekul dari aldehid atau juga disebut sebagai alkanal ini memiliki rumus seperti ini: R, C, rangkap 2O, dan H, atau juga disingkat sebagai RCHO. Di sini ada rangkap 2. Sedangkan rumus molekulnya ini adalah CnH2nO. Sedangkan tata nama untuk aldehid ini ada dua nama juga, yaitu nama IUPAC dan trivial. Kita bahas dulu yang nama IUPAC. Nama IUPAC untuk aldehid adalah alkanal. Kemudian rantai pokok adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi yang diberi akhiran al. Penomoran dimulai dari gugus fungsi. Sebagai contoh, pada senyawa ini memiliki rantai panjang yaitu sebanyak 5. Dan di nomor 3 itu ada CH3. Kita tahu bahwa CH3 adalah metil. Ingat, penomoran selalu dari ujung C di sini, bukan H, tapi dari C. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga rumus struktur ini mempunyai nama 3-metil pentanal. Di nomor 3 ada metil yaitu CH3 dan pentanal, di mana jumlah rantai utamanya atau rantai pokoknya adalah 5. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Pada contoh yang kedua ini memiliki rantai lurusnya adalah 5. Sedangkan kalau kita bengkokkan ke bawah, panjangnya adalah 6. Sehingga rantai utamanya atau rantai pokoknya adalah bengkok ke bawah. Sehingga yang di luar rantai utama ini kita sebut sebagai cabang, yaitu CH3 di sini sebagai cabang dan CH3 di sini adalah sebagai cabang. Sehingga cabangnya ada 2, diberi awalan D. Dengan demikian, rumus ini mempunyai nama 2,4 dimetil heksanal. 2,4 karena di nomor 2 dan nomor 4 itu ada metil. Ada awalan D, ini menunjukkan bahwa ada cabang yang sama, itu ada 2 buah cabang. Metil berarti CH3, sedangkan heksanal itu berarti 6. Al menunjukkan dia aldehid. Kita lanjut contoh berikutnya, yaitu contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, kalau kita panjangkan dari sini ke sini lurus, ini jumlahnya 5. Sedangkan kalau kita bengkokkan ke atas atau ke bawah, itu akan menjadi 6. Sehingga rantai utamanya itu adalah bengkok ke atas, boleh juga bengkok ke bawah, karena jumlahnya sama. Jika kita bengkokkan ke atas, maka CH3 di bawah ini dianggap sebagai cabang metil. Kemudian di nomor 2 juga ada cabang metil. Di nomor 2 lagi di atas juga ada cabang metil. Kemudian nomor 3 ada cabang C2H5. C-nya ada 2, H-nya ada 5. Dengan demikian, rumus ini memiliki nama 3-etil 2,2,5 trimetil heksanal.
Kenapa dikatakan 3 etil? Karena di rantai nomor 3 ini ada etil, yaitu C2H5. Kemudian di nomor 2, 2 dan 5 itu ada metil. 2, 2 dan nomor 5 ini ada metil. Metilnya ada 3, maka diberi awalan tri sehingga trimetil heksanal. Heksanal diperoleh dari panjang rantai utama yang berjumlah 6. Baik, kita bahas berikutnya nama trivial. Tidak semua aldehid bisa diberi nama trivial. Nama trivial ini adalah nama lazim yang biasa digunakan untuk aldehid yang sederhana. Contohnya seperti ini. C ada hanya 2, kemudian ada O, atau disingkat HCHO. Ini nama trivialnya adalah formaldehid. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari ini disebut sebagai formalin. Baik, kita lanjutkan. Contohnya berikutnya adalah CH3CHO, ini acetaldehid. Kemudian C2H5CHO, propionaldehid. Kemudian C3H7CHO adalah butialdehid. Baik, kita lanjutkan pada isomer struktur dari aldehid. Aldehid juga mempunyai isomer struktur. Kita bisa buat C4H9CHO dengan banyak rumus struktur. Contohnya adalah pada pentanal. Rumus ini mempunyai C total itu adalah 5, hanya adalah 10, O-nya 1. Jadi C5H10O. Bisa kita buat salah satunya adalah pentanal. C-nya ada 5, hanya kalau kita hitung ada 10, O-nya ada 1. Demikian juga pada rumus 2-metil butanal. Ini jumlahnya sama. Pada 3-metil butanal juga demikian. Mempunyai jumlah C, H, dan O yang sama. Pada 2,2 dimetil propanal juga demikian, mempunyai jumlah C, H, dan O yang sama. Ini ada tambahan D ya, karena dia ada 2 buah cabang yang sama di nomor 2. Baik, kita lanjut pada pembuatan aldehida. Aldehida dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Oksidasi yang digunakan adalah KMNO4 atau K2CR2O7. Contohnya pada 1 propanol. Ini akan dioksidasi tambah O menjadi propanal. Jadi alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan propanal atau aldehid. Jika aldehid direaksikan dengan oksidator, maka akan terbentuk asam karboksilat. Kemudian reaksi larutan Fehling atau disebut juga dengan Benedict ini akan menghasilkan reaksi aldehid terhadap Fehling tersebut menghasilkan endapan merah bata. Kemudian reaksi dengan larutan Tolen ini akan menghasilkan endapan cermin perak. Nah, cermin perak ini adalah dari agi atau perak. Baik, kita lanjutkan pada kegunaan dari aldehid. Metanal atau formaldehid adalah aldehid yang banyak diproduksi karena paling banyak kegunaannya. Misalnya untuk membuat formalin, yaitu larutan 30-40% formaldehid dalam air. Formalin banyak digunakan untuk mengawetkan preparat dan anatomi. Tetapi banyak sekali dalam kehidupan kita digunakan atau disalahgunakan untuk pengawet makanan, padahal itu bukan peruntukannya. Kemudian sinamaldehid ini juga terdapat pada kayu manis, yaitu sebagai bumbu masakan. Ini mengandung aldehid yang boleh dikonsumsi. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan kerjakan tugas pada Google Classroom, dan pembelajaran berikutnya adalah keton atau alkanon. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.